Halo Pengers, kembali lagi di Serasa 1001 Cerita Mahasiswa, edisi Mapres Mahasiswa Berprestasi di bidang akademik. Oke, Sobat Serasa, di sini kita kedatangan mahasiswa berprestasi dari Politeknik Negeri Jakarta yang punya segudang prestasi nih. Dan di sini kita akan kumpas gimana sih cara beliau bisa meraih prestasi tersebut dan apa tantangannya serta tips and tricks supaya kita juga bisa ikut berprestasi nih. Oke, kita langsung saja mulai sambut narasumber kita pada hari ini. Ada Kak Rajen. Halo. Kak. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Kak, aku untuk pembukanya aku mau nanya Kak, Kakak boleh perkenalkan diri, Kakak dari jurusan apa, prodi apa? Oke, perkenalkan namaku Ali Fatih Raja Rajendra, bisa dipanggil Rajen dari jurusan AN. Prodinya Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional atau BISPRO D4 ya. D4. Oke, D4. Oke. Kemudian kalau latar belakang Kakak ini gimana? Terutama dari bidang akademiknya, di bidang pendidikannya gitu. Oke. Aku besar di Jakarta Timur. Aku SD di SDT Al-Iman. Kemudian aku SMP di Sekolah Alam Bintaro. Dan untuk SMA ini sedikit complicated nih. Jadi aku pertamanya sekolah dulu di sekolah swasta. Kemudian aku masuk pesantren. Kemudian COVID kan. Habis COVID aku masuk ke sekolah paket. Oh, ambil gitu. Paket. Paket C. Baru habis itu masuk PNJ dan gap year dulu setahun. Oh, gap year. Oh ya, aku penasaran deh, kenapa akhirnya Kakak memilih PNJ kuliahnya? Oke, sebenarnya lebih ke PNJ yang menerima aku sih. Oh, jadi, aku kan gap year dan udah coba beberapa UTBK dan mandiri di tahun sebelumnya, tapi masih gagal. Dan di tahun berikutnya aku coba SNBT pun masih gagal dan cuma PNJ doang yang mau terima aku lewat mandiri. Oke, mantap banget tuh. Gitu. Kakak kan daftar di PNJ ini lewat jalur mandiri ya. Terus kemarin aku juga sempat research nih, Kakak ini keterima di AYEP, baru aja keterima di AYEP 2025 Australia Indonesian Youth Exchange Program. Oke. Nah, itu boleh diceritain gak sih Kak, itu tuh program apa dan gimana cara Kakak bisa dapetin program? Oke, jadi AYEP ini adalah program bilateral antara Australia dengan Indonesia, khususnya tuh di bidang kepemudaan. Oke. Jadi kita under Kemenpora, dan Kemenpora ini punya program namanya PPAN. PPAN itu adalah pertukaran pemuda antar negara, yang dimana di situ banyak banget program-programnya, termasuk AYEP ini. Ada juga yang ke Malaysia, Singapura, dan juga ada yang ke Southeast Asia juga. Nah, aku kebetulan dapetnya yang ke Australia tahun ini. Gitu. Oke, boleh diceritain nggak? Itu akhirnya gimana Kakak dapetin bisa lolos di program ini? Boleh. Jadi awalnya aku nggak tahu nih program apa, tapi aku emang selalu coba cari-cari program internasional karena awalnya aku pengen ISMA banget. Tapi gitu. Pas aku eligible di semester 4, kebetulan ISMA-nya udah nggak ada. Iya benar. Gitu. Jadi akhirnya aku coba cari, dan one time temen kelas aku kebetulan dia ajak aku untuk ikut program nih. Aku clueless banget nih AYEP itu apa sebenarnya. Oke. Dia ajak aku untuk program. Karena dia perempuan, dia ikutnya SEAP. Karena tahun ini Jakarta itu dapat perempuan untuk SEAP dan laki-laki untuk AYEP. Oh, jadi dipisahin gitu ya programnya, perempuan laki-laki. Betul. Kalau SEAP tuh jauh lebih seru sebenarnya. Cuma nanti kita cerita lagi ya. Oke, nanti ya, kapan-kapan. Nah, teman aku ini ngajak, coba yuk ikut program ini, karena kan dia tahu aku suka ISMA dan aku nggak dapat ISMA. Akhirnya kita coba apply bareng-bareng. Dari 100 besar itu 100 besar terus ke 50 besar, habis itu sampai akhirnya ke 10 besar. Oke. 10 besar itu kita karantina di hotel di Kelapa Gading untuk kemudian dipilih 5 besar per program untuk seleksi nasional yang akan diadakan sama Kemenpora. Dan waktu itu cukup pressure karena saingan aku orang-orang keren semua. Iya. Ada yang udah S2, ada yang udah kerja bahkan di company besar, ada yang orang-orang keren lah. Ada juga yang perempuannya tuh ada yang kayak dia udah punya community development yang udah sampai go internasional juga. Semuanya orang keren, tapi aku mencoba untuk nggak minder dan mencoba untuk mengkerenkan diri aku di sana. Jadi supaya kita nggak jatuh, mending kita angkat duluan. Jadi selama proses seleksi itu aku
lumayan banyak belajar dari teman-teman di sana juga, dan akhirnya alhamdulillah sampai terpilih jadi delegasi Jakarta untuk AYEP tahun 2025. Oke, keren banget sih Kak. Dalam perjalanan menuju prestasi itu tantangannya juga tadi udah dijelasin ya, kayak pressure ketemu sama kenalan itu. Tapi manfaatnya apa sih Kak? Maksudnya kayak benefitnya dari ini? Banyak banget. Jadi waktu sebelum aku ikut AYEP ini, PPAN lah ya, aku mungkin udah ngerasa cukup udah ngerasa cukup sering organisasi gitu ya, himpunan, kepanitiaan dan lain sebagainya. Dan aku juga udah kerja kan, volunteer gitu. Terus tiba-tiba masuk ke lingkungan yang keren-keren ini, kayak aku ngerasa kecil gitu awalnya. Kayak, ternyata gue gak ada apa-apanya nih dibanding sama orang-orang lain yang itu baru di Jakarta loh, kita belum ngomongin Indonesia gitu. Dan itu lumayan ngebuka perspektif sih. Jadi kayak, ternyata ada loh orang yang punya hal sekeren itu, dan ada loh orang yang punya community development sebagus itu, dan itu mau gak mau bikin aku terpacu untuk bisa lebih aktif lagi ke depannya. Oke, keren banget sih Kak. Nah terus sekarang nih Kakak berarti lagi persiapan untuk ke ISMA, sorry. Aduh, kekalaman nih. Aduh, iya lagi. Ke PPAN tadi, ke AYEP, AYEP-nya ya. Itu lagi persiapan untuk ke sana. Betul. Gimana? Jadi kita tuh yang mau kita highlight di PPAN ini adalah cultural performance, karena kita kayak memamerkan lah, showing of our cultural performance. Jadi kayak ada saman, tari saman, ada juga banyak tari-tarian, ada sekitar 6 tarian lainnya. Kemudian nanti kita juga bakal pakai baju adat masing-masing representasi untuk dibawa ke Australia juga. Jadi sekarang ini persiapannya lumayan padat juga. Jadi kayak kita seminggu sekali ada 2 Zoom gitu. Karena kan kita masih di masing-masing provinsi nih. Jadi selama sebulan ke depan kita akan Zoom untuk latihan saman, kemudian harus olah vokal dan lain sebagainya. Kemudian nanti di bulan September itu kita baru ada namanya online phase, itu dimana kita sama teman-teman Australianya udah mulai gabung. Oh, ketemu gitu ya? Secara online. Oke. Nah berarti kakak kesibukannya sekarang apa aja sih? Itu aja atau masih ada yang lainnya? Aku sibuk itu banget. Ya? Lagi itu fokus lumayan ya? sibuk. Dan aku kan sekarang masih di Duta PNJ juga. Oh iya betul. Jadi masih lagi lumayan sibuk untuk nyiapin grand final untuk Duta berikutnya nih, karena nanti tanggal 13 Agustus kita bakal ada grand final Duta juga. Dan kebetulan aku juga ketua programnya, jadi lumayan hektik juga nih. Keren banget gitu. Tuh. Nah kalau boleh tahu kan di kehektikan kakak di kegiatan-kegiatan kakak ini, gimana sih Kak cara kakak biar tetap bisa membagi waktunya kayak gitu? Oke, jujur aku sebelumnya juga masih struggle sama memanage waktu sampai sekarang. Jadi kayak masih belajar, masih kesusahan dan masih mencoba untuk belajar. Tapi yang aku dapat dari AYEP ini bahkan, jadi kayak kita di encourage untuk gimana caranya tetap disiplin, karena orang-orang luar itu kan jauh lebih disiplin ya. Kita nggak bisa nutupin kita sedikit kurang disiplin dibanding mereka. Dan mau nggak mau, aku coba bikin cara yang paling kelihatan deh. Aku coba bikin di Google Calendar itu, kira-kira selama seminggu ini aku bikin apa aja. Jadi aku bikin jadwal jauh sebelum pelaksanaannya, kayak seminggu sebelumnya, supaya aku punya gambaran nih, selama seminggu depan kesibukan aku ada apa aja. Jadi ke manage gitu sih. Oke, biar tertata rapi. Jadi aku pakai alat bantu itu. Pengalaman kakak yang lainnya selain Duta dan AYEP-nya ada apa lagi sih Kak? Kalau boleh tahu, penasaran deh. Pengalaman banyak sih pasti. Maksudnya sama kayak teman-teman semua banyak. Cuma yang kalau dari PNJ ini yang paling berkesan mungkin. Yang paling berkesan tuh aku waktu itu ikut jadi salah satu finalis di IPEC tahun 2024. Indonesia's Polytechnic English Competition. Itu di Medan. Itu aku waktu itu lomba MC dan alhamdulillah dapet juara 2. Wah, keren banget. Dapet silver nomination. Ada juga teman-teman dari PNJ juga yang ikut, ada yang ikut. Banyak deh intinya lomba-lomba lain. Dan berarti itu se-Indonesia itu? Se-Politeknik di Indonesia. Wah, keren banget sih. Itu yang cukup berkesan dan tahun ini mau coba ikut lagi. Oke, semoga bisa menang lagi ya Kak. Amin, sekarang emas. Insya Allah nih. Oke, terus gimana kakak belajarnya bisa sampai meraih silver medals tadi? Oke, mungkin untuk semua pencapaian yang aku pernah dapetin ya, bukan untuk IPEC doang. Jadi kayak
aku selalu tanamin di aku, kalau aku mau itu aku harus dapat, kalau nggak dapat itu berarti bukan aku. Jadi mungkin itu kedengeran NPD atau apa, tapi itu yang aku tanamin karena aku mau itu banget. Jadi kayak aku mau ISMA, aku harus dapat ISMA. Kalau nggak dapet ISMA, aku harus bikin alternatif lainnya. Jadi jangan sampai stuck di satu pencapaian terus kemudian ngerasa puas, cukup jangan. Terus mungkin ya gitu, aku selalu punya mind map, semacam mind map gitu, gambaran prestasi apa aja mau aku dapetin selama setahun ke depan. Jadi kayak aku punya gambaran selama setahun, aku harus dapat apa aja, aku harus belajar apa aja, dan aku harus bisa apa aja. Itu selama setahun, jadi bertarget gitu sih. Oh, jadi kayak kita buat target biar jelas gitu, tujuannya, ada tujuan jadi gitu. Jadi gak ngawang gitu. Enggak ngawang gitu, ada tujuannya, keren sih. Terus ada lagi gak Kak tips-tips yang bisa dibagi ini buat para mahasiswa PNJ? Tips, kita sama-sama belajar ya. Tapi mungkin yang aku bisa bagiin ke teman-teman semua adalah teman-teman tuh harus tahu maunya apa. Jangan sampai teman-teman ya udah kuliah aja selesai. Kalau mungkin bahasanya kayak kupu-kupu, tapi ada juga yang anak-anak teman-teman ikut organisasi tapi udah ngerasa cukup di situ dan gak mau develop lagi. Jadi kayak ya udah gue ikut himpunan aja tapi stop di situ. Itu jangan banget kayak gitu. Karena kalian masih punya banyak waktu, masih punya banyak tenaga, dan jangan stop di kampus aja. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dikejar. Program kayak gini tuh gak 1-2 doang kok. Banyak banget program lainnya yang jauh lebih keren, ke US, ke Europe. Itu banyak banget dan mudah kalau kalian mau. Jadi mungkin langkah paling awalnya adalah kalian tahu apa yang kalian mau dan itu tertulis. Terserah kalian mau tulis di notes, mau tulis di kertas, tertulis supaya kalian ketanam di diri kalian kalau kalian punya goals kayak gitu. Oke, jadi kita tuh emang harus manifest gitu, kayak kita tuh percaya diri, kita tuh yakin kayak gitu, karena itu bisa jadi kenyataan loh nantinya. Kayak mungkin karena waktunya juga sudah kurang panjang sih sebenarnya, cuman kayak waktunya udah mepet banget ini ya. Oke, jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Rajen udah berkesempatan mau hadir di sini. Semoga juga tadi cerita-cerita yang udah Kak Rajen ceritakan bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kalian nih, teman-teman mahasiswa baru atau mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta yang nonton sekarang. Dan buat teman-teman mahasiswa, semoga kalian tetap semangat terus mengejar apa yang kalian cita-citakan. Tetap jadi versi terbaik diri teman-teman pokoknya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.